di akun saya ini alhamdulillah sudah mendapatkan iklan in-stream teman-teman ya. Nah, di sini kita cek di bagian dari monetisasi, kita klik di iklan in-stream. Nah, di sini teman-teman bisa cek di bagian atas, di sini ada pendapatan saya ya. Dan ini untuk di bagian dari iklan in-stream ya, ini adalah sebuah video dengan durasi sekitar 3 menit ya. Jadi nanti ini masuknya ke bagian dari iklan in-stream, dan untuk rasio videonya itu sekitar 16:9 ya. Dan terkhusus buat teman-teman yang mungkin belum diterima untuk di bagian dari iklan in-stream. Nah, di sini ada 2 tips ya buat teman-teman untuk agar nanti akun Facebook teman-teman ya, termasuk dari video, itu bisa diterima di iklan in-stream. Nah, apa saja itu kita bahas di video kali ini. Oke, selamat datang tentunya bersama saya teman-teman. Nah, jadi banyak sekali yang bingung ya untuk di bagian dari iklan in-stream ini belum diterima. Jadi ada 2 tips agar untuk akun kita ini bisa diterima di iklan in-stream ya, dan sesuai dengan riset yang pernah saya lakukan. Nah, jadi untuk yang pertama adalah memang dari Facebook ini memberikan sebuah informasi, ya ini adalah konten original. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan konten upload, yaitu memang ada beberapa yang bisa dimonetisasi, tetapi yang paling utama untuk di Facebook, tips yang pertama agar untuk akun kita ini bisa diterima di iklan in-stream ya, itu syaratnya memang yang utama adalah konten original ataupun konten asli kita. Dan kemudian yang kedua ya, buat teman-teman semua, ini saran dari saya jangan menggunakan musik ya. Jadi penyebab dari kita juga susah mendapatkan iklan in-stream adalah di bagian dari akun kita itu terkena pelanggaran di bagian musik. Biasanya musik disenyapkan ya, ataupun musik dibisukan di beberapa wilayah. Nah, ada 2 penyebab ya. Jadi tips agar nanti teman-teman bisa dimonetisasi di iklan in-stream, saran yang pertama adalah fokus pada konten original, yang kedua adalah jangan menggunakan musik. Nah, itu ya, agar nanti solusinya teman-teman itu bisa diterima di iklan in-stream. Dan saran dari saya jangan melakukan re-upload ya, jadi itu kuncinya. Jadi ya mungkin karena iklan in-stream ini lama ditinjau ya, karena mungkin akun teman-teman yang pertama terkena pelanggaran dibisukan ataupun pelanggaran hak cipta yang belum terselesaikan, dan yang kedua mungkin sering terkena pelanggaran standar komunitas ataupun di bagian dari video kita ya. Jadi seperti itu, ataupun keaslian konten terbatas, dimana kita melakukan re-upload ya, kemudian juga editingnya kurang kreatif. Nah, biasanya masuknya dalam kategori di keaslian konten terbatas. Nah, ini sebagai pengalaman saya saja teman-teman ya. Jadi saya iklan in-stream ini kalau zaman dulu itu kan nggak ada kita mengajukan ya. Jadi untuk saat ini masih ya ada menu saya tertarik, kita bisa mengajukan, tetapi kalau zaman dulu itu nggak ada menu saya mengajukan, dan itu pun langsung diberikan oleh Facebooknya di bagian iklan in-stream itu sendiri. Nah, apa yang saya lakukan pada saat itu, yang pertama adalah saya fokus pada video saya, kemudian saya upload setiap hari, dan tentunya menggunakan konten original. Dan alhamdulillah dari Facebook ini menawarkan di bagian monetisasi iklan in-stream, dan sebagai buktinya di sini kita masuk Facebook seperti ini, dan ini ada jangkauan masih 10.300, tayangan video 3 detik di 15.000 ya, dan ini real dan juga bukan editing. Kita cek seperti ini ada 10.300 impresi. Nah, di bagian bawah di sini ada $0,46. Jarang aktif untuk di Facebook ini ya, karena saya juga bekerja di beberapa platform, jadi tentunya ya di sini agak tertinggal teman-teman ya. Oke, jadi untuk membuktikan saya sudah mendapatkan iklan in-stream, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada monetisasi, kita klik seperti ini, dan di sini saya sendiri fokus di video panjang ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini sudah mendapatkan iklan in-stream. Kemudian ada monetisasi bintang dan juga langganan. Nah, yang paling penting di sini adalah untuk penghasilan saya ini berdasarkan dari iklan in-stream ya. Ini adalah video dengan durasi sekitar 3 menit. Dan nanti di sini teman-teman tinggal klik saja seperti ini, maka teman-teman bisa mendapatkan untuk informasi tentang pembelajaran tentang iklan in-stream untuk di Facebook ya, serta ada juga menu tentang iklan in-stream dan juga tentang format iklan in-stream. Dan itu pun sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi tips agar nanti teman-teman bisa diterima di iklan in-stream, salah satu yang pertama adalah fokus pada konten original. Ya, walaupun untuk pertama kita sepi penonton itu nggak masalah, yang terpenting perbanyak terlebih dahulu untuk videonya, maka nanti video kita itu akan menyebar teman-teman ya. Setelah video kita menyebar, pasti akan ada salah satu yang bisa viral, dan itu bisa mendongkrak untuk konten kita yang lainnya. Dan yang kedua, tips yang kedua agar teman-teman juga bisa cepat diterima di iklan in-stream adalah saran dari saya,
jangan menggunakan musik ya, karena kalau musik ini rata-rata itu terkena pelanggaran hak cipta ya. Dan ada juga memang musik yang bisa dimonetisasi, itu sudah saya bahas di video sebelumnya, tetapi harus berbagi penghasilan. Nah, artinya ketika pemegang hak cipta ini mengizinkan musiknya digunakan, maka untuk penghasilannya itu dibagi dua, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk musik-musik yang bebas hak cipta itu sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti teman-teman tinggal dicek saja. Dua tips itu yang saya terapkan di akun saya, yakni fokus pada konten original, dan yang kedua adalah tidak menggunakan musik ya. Jadi agar untuk akun teman-teman ini lebih mudah mendapatkan iklan in-stream. Jadi biasanya itu iklan in-stream dari Facebook sendiri akan langsung memberikan iklan in-stream ya. Biasanya tiba-tiba kita buka monetisasi, tiba-tiba muncul menu monetisasi yang akan disiapkan. Nah, jadi tips dari saya adalah seperti itu ya, sesuai dengan pengalaman saya. Dan kalau untuk masalah konten reupload, ini saya perjelas lagi, konten reupload ini tidak bisa dijadikan jangka panjang. Suatu saat pasti akan terkena yang namanya adalah pelanggaran hak cipta, karena konten yang kita reupload itu bukan satu pemilik hak cipta saja. Yang namanya reupload berarti dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber, dan tetap dampaknya namanya di Facebook ini kita sudah tahu ya, Facebook ini memang bisa memberikan fitur monetisasi, tetapi juga Facebook juga bisa mencabut monetisasi. Oke, jadi dua tips itu yang bisa teman-teman terapkan ya, walaupun untuk sepi nggak masalah, yang terpenting kita aman terlebih dahulu, perbanyak video, maka insya Allah nanti tetap akan ada salah satu video yang viral, dan itu bisa mendongkrak untuk video teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan banyak view ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Dan kalau memang ada modal, yaitu teman-teman bisa menggunakan yang namanya adalah fitur bisnis ya, ataupun fitur promosi, dimana kita menggunakan fitur promosi berbayar. Nah, itu juga akan lebih efektif ya. Dan apakah boleh kita menggunakan fitur promosi? Ya boleh-boleh saja, karena dari Facebook yang akan mempromosikan untuk akun kita, dan itu versinya berbayar, dan itu pun sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, jadi seperti itu saja untuk tips agar teman-teman lebih cepat mendapatkan iklan in-stream. Dan pastikan untuk syarat yang pertama, tinggal di negara yang memenuhi syarat, kemudian kebijakan monetisasi konten centang hijau, akun 5.000 followers, kemudian tembus 60.000 menit dalam jangka 60 hari, dan juga 5 video yang aktif. Nah, itu untuk persyaratannya. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.